Segala upaya dikerahkan anak perempuan jurnalis Riko Sempurna Pasaribu, Eva Meliani Pasaribu, untuk mencari keadilan atas kematian ayah, ibu, adik, dan anaknya yang tewas saat rumahnya dibakar di Karo, Sumatera Utara. Didampingi pengurus LBH Medan, Eva mendatangi sejumlah institusi dan lembaga untuk mendorong penuntasan kasus pembunuhan ini. Eva datang ke kantor Komnas HAM Jakarta untuk meminta Komnas HAM turun langsung mengawasi dan menginvestigasi kasus pembunuhan. Saya dan pihak keluarga mendiang Bapak saya Sempurna Pasaribu meyakini bahwa si oknum tersebut, si HB, ikut terlibat dalam kasus kematian dari orang tua saya tersebut. Di Jakarta, Eva juga mendatangi markas Puspom TNI AD untuk melaporkan dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus pembunuhan tersebut. TNI Angkatan Darat memastikan telah menginterogasi Kopral 1 HB yang dilaporkan tersebut. TNI AD menyatakan dari hasil penelusuran sementara tidak ada keterlibatan anggotanya pada insiden kebakaran yang menewaskan jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 orang anggota keluarganya. Dugaan seperti itu, kita sudah meminta keterangan investigasi terhadap yang bersangkutan, minta keterangan. Nah, baru sebatas itu saja. Dan memang tidak ada yang bersangkutan tidak mengetahui tentang hal itu menurut pengakuannya. Kayak gitu ya. Nah, itulah sudah langkah-langkah dari TNAD. Artinya hasil penyelidikan kepolisian sendiri menyatakan bahwa bukan dia yang otaknya, tapi yang kemarin yang terakhir tuh inisial BG. Nah, kita tunggu saja apakah memang ada tersangka lainnya dari pihak kepolisian yang bisa artinya kita membuka misteri ini gitu. Eva tak sendiri menginginkan kasus ini dibuka secara transparan. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ ikut membantu mendorong sejumlah lembaga untuk memantau penanganan kasus tersebut. KKJ menemukan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan ini dan meminta pemerintah lewat kantor staf kepresidenan terlibat mengawasi proses penyidikan kasus tersebut. Kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Sebelum kejadian itu si anggota TNI ini sudah berulang kali meminta untuk berita itu diturunkan. Kantor staf kepresidenan memastikan telah menerima laporan ini dan meminta kepada Kedeputian 5 untuk melakukan monitoring kepada kasus ini. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kebakaran yang menewaskan jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu. 2 orang merupakan eksekutor dan 1 orang merupakan pihak yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan setelah rekonstruksi pembunuhan jurnalis Riko Sempurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya kemarin sudah bergabung bersama kami Direktur LBH Medan Irfan Syaputra, dan kami masih menunggu sudah bersama kita Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi. Selamat petang Bang Irfan dan juga Pak Hadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Kompas. Selamat sore, Mas Irfan. Selamat sore, Mas Irfan. Saya ke Selamat sore, Pak Hadi. Assalamualaikum, Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Pak Hadi duluan, Pak. Ini terkait dengan rekonstruksi kemarin. Apakah memang dalam rekonstruksi kemarin sudah ada, ini terlihat disinggung keterlibatan anggota TNI pada kasus ini? Ya, kami sampaikan kembali bahwa proses rekonstruksi yang kemarin dijalankan di Tanah Karo, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tanah Karo yang sudah dengan antusias menyaksikan jalannya proses rekonstruksi dan juga mendukung kerja-kerja kepolisian yang terus bersama-sama dengan kami. Ya. Kemudian rekonstruksi kemarin, apakah ada keterlibatan anggota TNI sebenarnya Pak kemarin itu? Ya, bisa saya jelaskan keseluruhannya? Oke, silakan. Ya. Jadi proses rekonstruksi yang kemarin dijalankan dari mulai pukul
14.30 sampai dengan pukul 20 atau pukul 8 malam lebih itu langsung diperankan oleh ketiga tersangka dengan kita menghadirkan lebih dari 15 orang saksi yang dapat hadir, dan prosesnya dijalani di 6 TKP yang kesemuanya dijalankan atau diperankan oleh ketiga tersangka sesuai dengan yang selama ini proses Ya. penyidikan itu dijalankan. Oke Pak, itu ada 2 peran pengganti pada saat rekonstruksi kemarin. Apakah memang 2 peran pengganti ini apa saja yang diperankan, dan apakah betul ada dugaan peran pengganti ini untuk mengganti peran dari TNI, oknum TNI yang dalam kasus ini? Di beberapa lokasi tempat kejadian perkara memang ada beberapa ketidakhadiran daripada saksi yang kemudian itu digantikan oleh peran pengganti. Tentu ketidakhadiran saksi ini tidak menghambat proses rekonstruksi yang kemarin sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian para pelaku juga memperagakan seluruh adegan, 57 adegan itu dengan sangat baik, didampingi oleh penasehat hukumnya. Kemudian apa yang mereka lakukan, dialog apa yang mereka kerjakan selama proses itu juga berjalan dengan baik. Berarti 2 pemeran pengganti ini statusnya adalah saksi dan bukan tersangka ya Pak? Ya, selama yang kemarin dilakukan proses itu seperti itu. Oke, kita ke Mas Irfan. Mas Irfan, dari rekonstruksi yang kemarin telah dilakukan, apakah Anda melihat ada dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut? Baik ya, Bang Mario, terima kasih. Bang Hadi juga sudah menjelaskan. Pertama, kami perlu menyampaikan bahwasannya kami secara tegas, LBH Medan dan tim KKJ menilai bahwasannya kalau rekonstruksi ini terlalu terburu-buru. Ya. Itu dulu pertama. Kenapa kami bilang terlalu terburu-buru? Pada prinsipnya sampai dengan sekarang pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumut dan Polres Tanah Karo belum juga menyampaikan apa motif dalam tindak pidana ini. Satu itu. Yang kedua, tadi Bang Hadi menjelaskan ada 57 adegan di 6 TKP. Dan saya mencatat, mendengar langsung, kita LBH Medan itu turun ke lapangan. Di TKP pertama, ada adegan kedua di mana B alias Bulang atau Bebas Ginting itu datang ke warung yang warung itu disampaikan oleh korban milik oknum TNI berinisial HB. Dan di situ ada adegan saksi HB berbicara dengan Bulang mengatakan tentang apa? Tentang sudah berjumpa dengan Sempurna. Di situ dijawab oleh Bulang. Ada percakapan dijawab oleh Bulang? Belum. Nomor HP-ku itu diblokir. Kita mau tarik apa? Berarti ada kata saksi. Dan kita catat apa nih bilang Bang Hadi? Saksi di BAP. Ini perlu dipertanyakan juga dan diperjelas Bang Hadi. Biar nggak blunder 2 kali. Seperti yang kemarin tentang kebakaran dan tidak ada OTK. Jadi apa peran HB di situ? Apakah dia sudah di BAP? Kenapa dia dibilang saksi? Dan tadi Bang Mario juga bilang ada peran pengganti. Bagaimana mungkin ada bisa peran pengganti kalau saksinya belum di BAP? Oke, Bang Irfan. Sedikit Bang. Anda mengungkapkan ini adalah Anda mengungkapkan bahwa terkait dengan pertemuan HB dan juga salah satu tersangka di warung. Dari polisi melihat ini seperti apa? Bagaimana dengan motifnya hingga saat ini belum bisa diungkapkan? Baik Bang, aku lanjut. Mohon sedikit ya Bang ya. Baik, bagaimana mungkin seorang saksi yang belum di BAP diperankan oleh orang peran pengganti? HB itu disebutkan saksi di situ. Sampai sekarang pihak Polda Sumut ketika dikonfirmasi orang KKJ sudah ada koordinasi dengan Pangdam, tidak dijawab. Bang, bagaimana motifnya? Tidak dijawab. Bang, bagaimana tentang perjudian, rumah judi yang dituduhkan itu atau disampaikan korban? Tidak dijawab. Jadi ini mohon Bang Hadi, ini kita ditonton oleh 270 juta rakyat Indonesia. Cukuplah kemarin sudah blunder. Kami sangat mendorong Polda Sumut untuk melakukan
kerja-kerjanya dengan benar. Ini Oke, tentang baik, Bang Irfan. 4 nyawa, Bang. Ya, Dan baik. ini tentang nama jurnalis. Ya, Tolong untuk dijelaskan kira-kira itu. ya, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, bagaimana menanggapi dari Bang Irfan ini? Terkait ada 2 pertanyaan saya. Pertama, ini motif belum diungkapkan tetapi sudah ada rekon, dan juga yang kedua ini sudah ada saksi tetapi sebenarnya belum di BAP terkait dengan PH ini. Tanggapannya seperti apa, Pak Hadi? Yang pertama kami jelaskan bahwa di awal rilis kami di hari Senin yang lalu oleh Bapak Kapolda itu terkait dengan peristiwanya kebakaran itu sudah disampaikan secara terbuka bahwa ini adalah kejahatan. Kemudian terkait dengan apakah korban itu hidup atau dibunuh itu sudah dijelaskan oleh tim kedokteran forensik. Saya pikir informasi yang disampaikan dari proses-proses penyelidikan maupun penyidikan itu sudah kita sampaikan kepada publik. Ya. Kemudian dalam proses rekonstruksi tentu pun juga penyidik memiliki keyakinan dari proses yang selama ini sudah dibangun terkait dengan kesaksian, kemudian analisa forensik, analisa laboratorium. Oleh karenanya kemarin pun juga dalam proses rekonstruksi itu tidak hanya sekedar penyidik, tetapi kita menghadirkan kasipidumnya, kita menghadirkan juga penasehat hukumnya, kita pun juga menghadirkan laboratorium, menghadirkan Inapis, semua memiliki keterlibatan. Dan proses dari awal hingga akhir itu berjalan dengan sangat lancar. Proses masih berjalan lancar, Pak Hadi. Dan ini singkat saja, apakah apa sebenarnya motifnya, Pak? Beri waktu ruang kepada polisi untuk melakukan analisa hasil daripada rekonstruksi yang kemarin sudah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian terkait dengan selalu yang selama ini mungkin ditanyakan motif dan lain segala macamnya, kita tunggu proses yang selama ini sudah berjalan, kemudian konstruksi hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik. Oke, Pak Hadi, saya ke expose dengan pihak kejaksaan, tentu nanti itu akan berlanjut di proses pengadilan. Proses masih berjalan terus ya, Pak, ya, untuk pencarian motifnya. Memang proses. Bang Irfan, bagaimana tanggapannya terkait proses hingga saat ini masih terus berjalan untuk mencari motifnya? Singkat saja. Ya, Bang. Prosesnya memang terus berjalan, tapi ini banyak kejanggalan. Kami pastikan ini banyak kejanggalan. Pertama apa? Pasal yang disangkakan kepada para tersangka itu masih pasal 187 ayat 3. Padahal ada 2 korban anak di dalamnya itu, Bang Adi. Itu satu. Yang kedua tentang CCTV. CCTV hari ini masih hanya angle 2 orang yang melakukan pemantauan, dan ada percikan api di jam 3 menit 17. Ini CCTV kok belum dibuka. Kenapa? Kapan korban datang? Sama siapa korban sampai di sana? Dengan apa korban diantar? Ini kan menjadi pertanyaan publik, Bang. Polisi itu melindungi, mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan. Kalau ini nggak dibuka terang benderang, maka jangan salahkan masyarakat berperspektif negatif. Dan cukuplah kasus Freddy Sambo, kasus Peggy yang jadi ada banyak dramanya. Tolong ini, Bang. Bang Irfan. Tentang asasi manusia, tentang jurnalis. Kalau Bang Irfan. ini terus seperti ini, maka jangan salahkan citra kepolisian menjadi taruhannya. Institusi Polri jadi taruhannya ini, Bang. Jadi Bang Irfan, kejanggalan masih terus, kejanggalan dan proses masih terus diinvestigasi oleh pihak kepolisian, dan kita harapkan pihak kepolisian bisa membuka, mengawal sehingga kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya. Terima kasih Pak Hadi dan juga Bang Irfan atas waktunya di Kompas TV.